Kalau di dalam dunia bisnis ada selalu apa yang disebut dengan rahasia perusahaan. Di dunia pendidikan, di dunia universitas, di dunia edukasi ya, tidak ada istilah yang namanya rahasia. Kalau di dalam dunia bisnis ada selalu apa yang disebut dengan rahasia perusahaan. Di dunia pendidikan, di dunia universitas, di dunia edukasi ya, tidak ada istilah yang namanya rahasia. Dunia pendidikan atau dunia edukasi itu tidak sama dengan dunia bisnis ya atau dunia profesionalitas di bidang entrepreneur. Kalau kita bicara tentang dunia edukasi, maka apa yang kita sebut dengan kompetisi, ya, di mana seorang mahasiswa atau seorang dosen ya tidak diwajibkan atau tidak diharuskan bahkan tidak disarankan untuk uh, maju dengan semangat untuk menaklukkan atau menandingi mahasiswa atau dosen atau masyarakat akademik lainnya. Nah, dunia edukasi itu adalah dunia yang sifatnya ya menyatu menjadi satu komunitas yang disebut dengan masyarakat ilmu pengetahuan, di mana mereka bersama-sama saling bahu-membahu untuk bekerja sama mengupayakan terobosan-terobosan atau pencaharian sehingga mendapatkan temuan-temuan yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan bersama atau mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Karena itu, seringkali kita melihat bahwa hasil dari ya riset yang dilakukan atau penelitian-penelitian yang dilakukan itu selalu harus dipublikasikan di dalam publikasi jurnal yang sifatnya nasional dan internasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi atau dukungan ya hasil-hasil temuan yang dapat ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti lain baik secara personal ataupun secara kolektif, universitas atau lembaga-lembaga foundation ya, lembaga-lembaga pendanaan yang memang punya perhatian terhadap upaya untuk memerangi sesuatu di luar sana yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Jadi teman-teman, segala sesuatu harus terbuka. Seorang yang melakukan penelitian harus menjelaskan tentang apa yang mereka teliti, kemudian dengan pendekatan atau metode apa, dan kemudian bagaimana mereka menyajikan hasil-hasil dari penelitian itu, memberikan kesimpulan, bahasan, dan kesimpulan, kemudian pada akhirnya memberikan saran, pengakuan terhadap sisi lemah dari sebuah riset untuk kemudian ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, karena itu teman-teman yang ada atau teman-teman yang sekarang sedang ada di bangku kuliah, di bangku universitas, maka semangat berkompetisi itu adalah semangat yang harus dikesampingkan ya. Semangat yang harus dikedepankan adalah semangat berkolaborasi. Dalam artian yang lebih sederhana, ajak teman-teman sesama mahasiswa untuk saling berkolaborasi, untuk saling memberikan semangat untuk maju ya melewati tantangan-tantangan apa yang dihadapi di bangku perkuliahan. Bersedialah untuk selalu memberikan informasi terkait dengan referensi atau buku-buku rujukan yang perlu dibaca oleh teman-teman kalian, ya bahkan sangat mungkin Anda perlu didorong untuk memberikan semacam pinjaman ya atau juga membuat sebuah kelompok-kelompok diskusi yang memungkinkan sahabat Anda atau teman-teman sesama mahasiswa untuk saling mendengarkan, saling menerima input atau masukan-masukan yang berharga untuk penguatan intelektual, kapasitas pengetahuan yang dia miliki. Nah, semangat untuk berbagi ini haruslah menjadi satu bagian atau satu kultur, satu budaya yang harus teman-teman miliki. Sebab bagaimanapun, setiap teman-teman itu berkumpul di satu tempat, di sebuah kampus, datang dari berbagai macam daerah, disokong oleh orang tua atau mereka-mereka yang menjadi pendukung, baik dari sisi memberikan semangat, tetapi juga
dan juga maksud saya adalah memberikan dukungan finansial. Nah, kita tahu bahwa orang tua atau wali yang memberikan dukungan finansial itu kadangkala tidak serta-merta memiliki dana atau uang yang sudah ada, tetapi mereka mengusahakan dengan cara-cara yang kalau sebenarnya kita ungkapkan itu satu demi satu, ya rasa-rasanya sedih ya, karena melihat begitu besar pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak atau terhadap saudara, teman, dan sebagainya. Nah, karena itu ketika mahasiswa semua datang dengan semangat yang seperti itu, dengan dukungan-dukungan cerita, kisah-kisah pengorbanan orang tua dan keluarga yang begitu luar biasa, maka sekali lagi semangat untuk saling mengalahkan, semangat untuk menjadi mahasiswa yang paling pandai, paling pintar, paling cerdas adalah menurut saya tidak cocok ya, tidak kompatibel di ruang perkuliahan. Anda harus bisa memberikan semangat, membantu teman-teman Anda, teman-teman kuliah Anda, teman-teman fakultas Anda, teman-teman kos Anda, untuk sama-sama bisa berhasil untuk mencapai apa yang diimpikan. Semangat untuk berbagi ini merupakan semangat yang sebenarnya sudah ditunjukkan bagi kita dalam era yang namanya era teknologi 4.0 ya, di mana melalui platform media sosial itu semua pengetahuan, wawasan dibagi secara gratis. Nah, kalau platform media sosial saja bermurah hati sedemikian itu, lantas mengapa Anda mesti harus membesarkan, menumbuhkan semangat untuk mengungguli orang lain, tidak memberikan informasi, harusnya membaca literatur yang mana, mana literatur yang sangat baik untuk harus dibaca dan sebagainya ya. Adanya jaringan-jaringan pemberi beasiswa dan sebagainya, itu semua harus dibagikan. Bahkan ketika teman-teman Anda menghadapi satu pergumulan, untuk satu persoalan, hadirlah sebagai teman, sebagai buddy yang menyemangati mereka dan berusaha untuk mencarikan jalan keluar. Bahkan mungkin Anda adalah jalan keluar bagi masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Dengan cara demikian, Anda sedang membangun sebuah kekayaan yang disebut dengan kekayaan sosial. Ya, bukanlah sebuah pamrih sebenarnya untuk mengatakan ini, tetapi suatu waktu, ya sekali lagi teman yang Anda ajak ya sukses bersama, bisa jadi besok-besok adalah menjadi jembatan kesuksesan bagi Anda. Tetapi Anda tidak harus menuntut itu dari teman Anda. Sejauh Anda bisa menjadi teman untuk berbagi dan menjadi teman untuk menjadi penyebab kesuksesan mereka, ya berbahagialah, ya senanglah untuk menjadi teman yang mampu mengangkat, yang memfasilitasi impian-impian teman-teman. Dunia kita yang akan kita hadapi pasca perkuliahan adalah dunia kolaborasi, bukan dunia kontestasi. Dunia di mana kita saling menguatkan, saling mengisi satu yang lain, saling memberi kehidupan layaknya sebuah kehidupan bersama di alam semesta ini. Jadi teman-teman, yuk pandang teman Anda, mungkin selama ini Anda mengabaikan mereka, bangun persahabatan yang baik lagi, tawarkan bantuan, ya, pindahkan pikiran Anda ke pikirannya dalam pengertian bagilah informasi-informasi strategis bagi mereka dan respon, berikan stimulus ya atau rangsangan gairah untuk menjadi pribadi-pribadi atau mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang sukses ya. Jika Anda sudah sukses membangun kinerja kepemimpinan yang baik secara bersama-sama sejak di bangku kuliah, ya saya sangat yakin karir Anda nantinya akan jauh lebih baik sebab Anda sudah belajar bagaimana hidup yang berbagi. Selamat datang di kampus, selamat datang di kehidupan ini, selamat datang dalam rangka pengejaran-pengejaran yang bukan untuk pribadi sendiri. Kita jumpa di episode yang lain. Salam hebat dan salam trio.